Ada hal-hal yang tidak seharusnya kamu ceritakan, atau bahkan jika Anda dibayar untuk melakukannya, mengapa tidak? Tidak semuanya layak untuk dibagikan. Tidak semua orang di dunia ini memiliki hak untuk tahu siapa dirimu sebenarnya. Kita tinggal di zaman ketika orang berbicara terlalu banyak, membanggakan segalanya, dan terus-menerus sedikit. Namun, kebijaksanaan yang dibicarakan oleh orang-orang kuno seperti Marcus Aurelius dan Stoik terdiri dari menguasai dorongan untuk menunjukkan segalanya dan belajar untuk menyimpan apa yang benar-benar penting, kedamaianmu, rencanamu, emosi, dan bahkan lukamu. Karena siapapun yang menceritakan semuanya akan ditinggalkan tanpa misteri dan tanpa kekuatan. Tetaplah diam sampai akhir, karena yang terakhir dari 10 hal yang harus kamu simpan untuk dirimu adalah bahwa ini tidak hanya akan membuat Anda bingung, tetapi juga akan membuat Anda berpikir ulang berapa kali Anda telah menyerahkan kekuatanmu tanpa menyadarinya. Tetapi sebelum memulai dengan hal pertama yang harus kamu jaga diam, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tetap mendapatkan informasi tentang berita terkini. Mari kita mulai. 1. Simpan rencanamu sampai semuanya selesai. Ada sesuatu yang kuat dalam diam, meskipun hal itu membuat banyak orang tidak nyaman. Kita telah diajarkan bahwa berbicara tentang rencana adalah tanda keamanan, yang berbagi setiap ide menunjukkan kepercayaan, tetapi pada kenyataannya, orang yang berbicara paling banyak biasanya adalah orang yang paling sedikit bertindak. Dan hal terburuknya adalah, saat kamu menceritakan apa yang sedang kamu bangun, orang lain mengamati, memberikan pendapat mereka, menilai, atau hanya menyerap energinya yang seharusnya difokuskan untuk mewujudkan realitas. Setiap langkah yang dihitung adalah perangkap ego yang paling halus, cara untuk mencari validasi sebelum memiliki hasil. Kaum Stoik sudah mengetahui hal ini. Mereka tahu bahwa apa yang dibangun dalam keheningan menguat dalam ketenangan. Simpan rencanamu sampai mereka terpenuhi, bukan karena ketidakpercayaan, tetapi karena rasa hormat terhadap proses itu sendiri. Ketika kamu mempublikasikan sesuatu yang masih dalam tahap awal, kamu mengekspos dirimu pada penilaian orang lain, dan penilaian itu, meskipun mereka tidak memberitahumu, mungkin lebih berat daripada yang kamu bayangkan. Tidak semua orang pantas tahu apa yang sedang kamu bangun. Ada orang yang tidak tahan melihat seseorang maju sementara mereka sendiri tetap diam. Yang lain, tanpa sengaja, memproyeksikan ketakutan tentang impianmu, dan beberapa dari mereka tidak mengerti bahasa pertumbuhan. Pikirkanlah tentang ini. Ketika sebuah benih mulai berkecambah, hal itu terjadi di bawah tanah. Ia tidak memamerkan, tidak menyombongkan diri. Ia tumbuh dalam kegelapan, dalam keheningan, jauh dari mata. Hanya ketika akarnya cukup kuat, pohon itu berani muncul ke permukaan. Jadi proyekmu juga harus tumbuh. Akarnya tak terlihat namun kokoh, mewakili ketekunanmu, disiplin, dan imanmu yang diam pada apa yang sedang kamu ciptakan. Berbicara terlalu banyak tentang rencanamu itu seperti menggali benih untuk memeriksa apakah sudah berkecambah. Kamu hanya menyabotase proses itu, dan energi akan hilang jika kamu berbicara terlalu banyak tentang apa yang kamu lakukan. Setiap kata adalah kebocoran daya kecil. Semakin banyak kamu berbicara, semakin sedikit kekuatan yang kamu miliki untuk bertindak. Kamu menyadarinya saat kamu berbagi sesuatu dengan antusiasme, dan segera setelah itu kamu tidak lagi merasakan motivasi yang sama untuk melakukannya. Seolah-olah fakta sederhana untuk menceritakannya membuatmu memberikan kesan kemajuan yang salah. Itu adalah pikiran yang menipu. Ucapan pun jadi kacau dengan kemajuan, dan disitulah letak kesalahannya. Gerakan bukan pada apa yang kamu katakan, tetapi dalam apa yang kamu lakukan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Belajar bergerak diam-diam dan kejutan dengan hasilnya. Tidak ada yang lebih elegan daripada mencapai sesuatu tanpa mengumumkannya. Hampir puitis melihat bagaimana kebisingan berbunyi saat tindakan mereka berbicara. Dia yang bekerja dalam diam tidak membutuhkan tepuk tangan atau saksi, karena kepuasan datang dari usaha, bukan pengakuan. Biarkan kesuksesanmu membuat suara yang tidak kamu buat saat kamu bekerja. Bayangkan hidupmu adalah karya seni yang sedang dalam pengerjaan. Apakah kamu akan menunjukkannya?
Apakah kamu akan berteriak ketika kamu masih belum tahu bagaimana hasilnya? Mungkin tidak. Kamu akan menunggu pada waktu yang tepat, ketika garis-garis, warna, dan bayangan bersatu dalam harmoni. Nah, hal yang sama juga terjadi pada sasaranmu. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan pandangan ketika mereka siap, bukan karena kesombongan, tetapi karena kebijaksanaan. Tidak karena topik yang meniru kamu, tetapi karena kamu mengerti bahwa apa yang berharga itu perlu perlindungan. Filsafat Stoik mengajarkan untuk mempertahankan kendali atas apa yang terserah kamu dan melepaskan apa yang tidak. Tindakan, usaha, dan disiplinmu tergantung padamu. Pendapat orang lain tidak. Oleh karena itu, janganlah kamu berpegang pada rencana-rencanamu karena takut, tetapi dengan paksa. Biarkan buahmu berbicara pada waktu yang tepat. Biarkan hasilmu menceritakan kisahnya. Kesabaran bukanlah kepasifan. Itu adalah suatu bentuk penghormatan terhadap waktu yang mengubah segalanya. Di dunia di mana semua orang meneriakkan apa yang mereka inginkan, membuat dan berbagi setiap gerakan, menjadi kehati-hatian telah menjadi suatu tindakan kekuasaan. Kamu tidak perlu dunia tahu apa yang kamu impikan. Kamu harus mewujudkannya. Diam bukan berarti kekosongan. Ini adalah ruang untuk membangun. Ini adalah tempat di mana buah matang dari ide-ide, di mana strategi dipertajam, di mana karakter dibentuk. Jadi lebih banyak diam dan berbuat lebih banyak. Bekerja di bayangan, sempurnakan akarmu dan biarkan pohon hasil berbicara untukmu. Karena ketika buahnya muncul, tidak ada lagi penjelasan yang diperlukan. Kata-kata ada banyak sekali, faktanya menunjukkan demikian. Dan jika ada saat-saat kamu bertanya-tanya, apakah itu layak disimpan sesuatu hanya untuk dirimu? Ingat ini, harta paling berharga dalam hidup adalah yang melindungi diri dari kebisingan. Seperti yang aku katakan Seneca, yang menjaga kesunyiannya melindungi takdirmu. 2. Simpan emosimu untuk dirimu sendiri. Ada sesuatu yang mengganggumu sangat dalam bagi mereka yang hidup dari drama tersebut, tetapi kamu tenang. Ketika kamu tetap tenang, sementara yang lain menunggu melihatmu meledak, kamu membuat mereka bingung. Karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang ingin tahu, menyamar sebagai pihak yang berkepentingan, sebagai orang yang tidak bertanya kabarmu, empati, tetapi karena rasa ingin tahu yang tidak wajar. Mereka menyukainya mendengar bahwa kamu salah, bahwa ada sesuatu yang salah denganmu. Ini menyakitkan, kamu tidak bisa menangani hidupmu. Namun, ketika kamu menjawab dengan jawaban sederhana, ya, mereka jadi tidak punya topik. Kamu mencurinya. Mereka senang melihatmu jatuh. Oleh karena itu, simpanlah emosi Anda di depan orang-orang yang ingin tahu. Tidak setiap orang berhak memasuki duniamu. Menunjukkan apa yang kamu rasakan adalah sebuah tindakan kepercayaan dan tidak semua orang layak mendapatkannya. Terkadang kamu bingung dengan curhat yang tulus dan akhirnya memberikan kerentanan bagi mereka yang hanya menginginkan materi untuk percakapanmu berikutnya. Kaum Stoik, dengan Marcus Aurelius di kepala, mereka memahaminya lebih baik daripada siapapun. Mengendalikan apa yang kamu rasakan adalah sebuah cara kekuatan. Bukan karena kamu harus menekan dirimu sendiri, tetapi karena kamu menguasai satu-satunya hal yang benar-benar penting bagimu, yaitu pikiranmu. Dalam suatu masyarakat di mana semua orang melepaskan ketegangan publik, belajar untuk tetap diam telah menjadi revolusioner. Kita telah diajarkan untuk melepaskan, untuk berbicara tentang apa yang terjadi pada kita, seolah-olah mengungkapkannya selalu identik dengan penyembuhan, tetapi tidak selalu begitu. Terkadang berbicara tentang apa yang menyakitimu justru membuatnya lebih besar. Kamu menghidupkan kembali luka itu berulang-ulang sampai menjadi sebuah cerita yang kamu ulangi sendiri. Dan kamu tidak tahu apakah kamu masih menderita, atau kamu baru saja terbiasa dengan hal itu. Ada sesuatu yang sangat stoik dalam mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Marcus Aurelius mengatakannya dengan elegan. Kekuatan ada di pikiranmu, bukan di keadaan. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi kamu bisa memutuskan bagaimana bereaksi, menunjukkan ketenangan ketika kamu berharap untuk dianggap lemah. Hal itu membuat siapapun resah. Ini adalah bentuk perlawanan diam-diam. Pengendalian diri bukan berarti berpura-pura tidak merasakan apapun, tetapi memilih untuk tidak memberikannya kekuasaan kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Bayangkan saat emosimu seperti sebuah rumah. Ada kamar yang bisa kamu tunjukkan tanpa masalah.
ruang tamu untuk kegembiraan, dapur untuk antusiasme. Namun, ada yang lain yang harus tetap ditutup. Kamar kesakitan, loteng ketakutan, dasar dari kemarahan. Tidak semua pengunjung memiliki hak untuk menjelajahi seluruh rumahmu. Jika kamu membiarkan semuanya terbuka, maka jangan mengeluh jika seseorang membiarkan pintu terbuka dan hawa dingin masuk. Kebijaksanaan emosional melindungi keseimbangan mentalmu. Belajar menabung emosimu tidak berarti menjadi dingin. Itu berarti matang. Untuk memahami hal ini, kamu tidak memerlukan validasi eksternal untuk merasa lebih baik. Rasa sakitmu tidak perlu menjadi tontonan yang sah. Tidak semua orang yang mendengarkan mengerti, dan tidak setiap orang yang mengerti peduli. Orang sering mencari celah dalam dirimu untuk mengkonfirmasi kekuatanmu sendiri. Jika kamu tetap tenang, mereka ditinggalkan tanpa cermin. Dan ya, itu sulit karena kita manusia, dan ketika sesuatu menyakiti kita, kita ingin menceritakannya. Kita ingin seseorang memberitahu kita, "Saya mengerti kamu." Namun terkadang kalimat itu tidak tiba atau tiba dalam keadaan kosong. Jadi, perlindungan terbaik adalah pikiranmu sendiri yang dilatih untuk gaya stoik. Tenang, sadar, penahanan. Saya tidak berbicara tentang penindasan. Saya berbicara tentang penyaluran. Kamu bisa menulisnya, kamu bisa merenungkannya, kamu bisa mengubahnya menjadi seni. Tetapi jangan memberikannya kepada orang pertama yang bertanya, "Apa yang salah denganmu?" dengan senyum penasaran dan tampilan yang penuh drama. Keheningan emosional adalah cangkang, bukan batu, tetapi dari kebijaksanaan. Karena sementara orang yang penasaran putus asa untuk tahu apakah itu mempengaruhi kamu bernapas dan mengikuti. Kamu tidak memberikan penjelasan, tidak membenarkan ketenanganmu. Secara sederhana, kamu mengamati, menganalisis, dan memilih diam sebagai jawaban. Itulah inti dari filsafat stoik. Tidak bereaksi terhadap apapun yang tidak bergantung padamu. Dan percayalah padaku, keingintahuan orang lain bukan tanggung jawabmu. Ketika kamu belajar mengendalikan apa yang kamu rasakan, kamu menjadi tidak terduga. Tidak ada yang bisa memanipulasi orang-orang yang tidak mengungkapkan diri mereka. Pengendalian diri bukanlah kekakuan, melainkan kecerdasan emosional dalam bentuknya yang paling murni. Kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu baik. Ketenanganmu menunjukkannya. Dan di sana, kekuatan sesungguhnya terletak pada mempertahankan ketenangan ketika semuanya mengundang di luar kendali. Jadi, lain kali seseorang bertanya padamu dengan nada yang menyamar sebagai kelembutan, "Ada apa denganmu?" Tersenyumlah dan jawablah dengan tenang. Tidak ada yang tidak bisa mengatasinya, karena itulah kenyataannya. Apa yang kamu lakukan adalah mengelola dirimu sendiri. Pikiranmu, emosimu, reaksi kamu. Tidak terlihat kuat, tetapi karena kamu telah mengerti bahwa kedamaianmu tidak akan dinegosiasikan. Ingat, tidak semua diam itu kosong. Terkadang itu hanya suara kekuatanmu. Saat Marcus Aurelius membela diri, mengendalikan emosimu bukanlah membuatmu kedinginan. Itu membuatmu bebas. 3. Simpan kebaikanmu untuk mereka yang menghargainya. Menjadi baik bukanlah sebuah cacat, meskipun kadang-kadang tampaknya begitu. Di dunia di mana banyak yang menyamar sebagai orang baik hanya ketika itu cocok untuk mereka, kebaikan sejati tampak seperti tindakan yang aneh, hampir mencurigakan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu terlalu banyak membantu, beberapa orang mulai percaya bahwa kamu dipaksa untuk melakukannya? Jika kamu mengatakan "ya" sekali, kamu tidak bisa berkata "tidak" lagi. Dan hal terburuknya, jika suatu hari kamu memutuskan untuk menetapkan batasan, mereka menyebutmu egois, tetapi sebenarnya tidak. Kamu hanya mempelajari sesuatu yang kaum Stoik memahaminya berabad-abad lalu. Memberi tanpa batas bukanlah suatu kebajikan, melainkan sebuah beban. Simpan kebaikanmu untuk mereka yang membutuhkannya. Nilai, karena menjadi baik tidak berarti bersikap naif. Ini bukan tentang mematikan cahaya, tetapi mengarahkannya. Untuk memahami bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan kehangatan api kamu. Ada orang yang datang hanya untuk menghangat sebentar, tetapi tak pernah membawa kayu bakar. Dan kamu, karena takut terlihat dingin, terus menyalakan api sampai kehabisan percikan. Itu bukan kebaikan. Itu adalah pengabaian diri.
Kemuliaan sejati bukanlah tentang memberikan segalanya, tetapi tentang mengetahui kepada siapa kamu memberikannya. Ada yang bingung kebaikan dengan kelemahan. Mereka percaya bahwa dia yang berbicara lembut akan mudah menyerah. Siapa yang memaafkan tidak menghargai dirinya sendiri. Dan siapa yang membantu melakukannya karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Tapi kesalahannya ada di tanganmu, bukan? Kebaikan tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu berani. Karena di dunia yang sinis, tetap menjadi orang baik membutuhkan keberanian. Namun kebaikan tanpa batas bisa menjadi senjata melawan dirimu sendiri. Dan disitulah kebijaksanaan Stoik. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi kamu bisa mengendalikan kepada siapa kamu memberikan energi kamu. Belajar menaruh batas tanpa kehilangan esensi dirimu. Tidak kamu harus menjadi batu untuk melindungi dirimu. Cukup punya pintu. Dan biarkan pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang mengetuk dengan hormat. Bersikap baik tidak berarti mengizinkan segalanya. Kamu bisa manis tanpa membiarkan dirimu dimanipulasi, berbelas kasih tanpa menjadi naif, murah hati tanpa membiarkanmu kosong. Terkadang bentuk paling murni dari mencintai diri sendiri berarti berkata, cukup. Dan tidak, itu tidak membuatmu buruk, itu membuatmu menyadari. Anggaplah kebaikanmu seolah-olah adalah musim semi. Jika kamu membiarkan semua orang minum sembarangan, cepat atau lambat, musim semi itu kering, bukan karena airnya hilang, tetapi karena kamu tidak merawatnya. Kebaikan yang salah arah melelahkan jiwa, itu meninggalkanmu kosong, bingung, dengan perasaan pahit telah memberikan segalanya, dan tidak menerima sedikit pun tanda terima kasih. Ini bukan tentang menunggu imbalan, tetapi untuk menghindari tekanan emosional yang dihasilkan dari pemberian di tempat yang tidak ada tanah subur. Praktikan filsafat Stoik di sini. Aspeknya adalah memahami bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada keinginanmu untuk menyenangkan. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak berhutang kepada siapapun hanya karena menjadi orang baik. Kebaikan bukanlah kewajiban. Itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan yang sadar membutuhkan kearifan. Ini bukan tentang menutup hati, tetapi cukup punya cinta diri agar tidak memberikannya kepada siapapun yang menginjak-injaknya. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan ketenangan yang masih bergema. Jadilah baik, tetapi tidak terlihat. Frasa itu mengandung hakikat keseimbangan. Kebaikan sejati tidak mencari tepuk tangan. Kebaikan sejati mencari koherensi. Kamu dapat membantu dalam diam, mencintai dengan kehati-hatian, dan menarik diri tanpa rasa dendam. Itu juga kebaikan. Dan ya, itu membutuhkan biaya, karena kamu memiliki dorongan untuk menyembuhkan, untuk meringankan, untuk mengerti semua orang. Namun terkadang, ketika kamu mencoba menyembuhkan orang lain, kamu lupa tentang dirimu sendiri. Kamu melelahkan dirimu sendiri dengan membenarkan apa yang tidak dapat dibenarkan, berharap mereka akan berubah, percaya bahwa jika kamu memberi sedikit lebih, mungkin mereka akan menghargainya. Tapi kebaikan itu, jika kamu tidak merawatnya, akan rusak. Dan ketika itu terjadi, kamu akhirnya menjadi apa yang paling kamu takutkan, orang yang tidak percaya. Jadi, pertahankan kebaikanmu, tetapi jangan mengubur itu. Lindungi dia, tawarkan dia dengan kebijaksanaan, bukan keputusasaan. Tidak setiap orang berhak mendapatkan kelembutanmu, dan itu tidak apa-apa. Kebaikan tidak diukur dari kuantitas, tetapi dari ketulusan. Lebih baik memberi sedikit dengan jiwa yang damai daripada dengan hati yang kelelahan. Karena kebaikan sejati tidak diteriakkan. Itu dipertunjukkan dalam diam. Dan ketika kamu belajar mengarahkannya kepada mereka yang benar-benar pantas mendapatkannya, berhentilah terluka dan mulai menyehatkan. Seperti yang aku katakan Gandhi, bersikap baik kepada semua orang membuatmu lelah, tetapi bersikap baik kepada hanya mereka yang layak menerimanya. Itu menyembuhkanmu. 4. Simpan lukamu sampai sembuh. Ada luka yang tidak terlihat, tetapi sangat berat. Bekas luka yang tidak berdarah, tetapi terbakar setiap kali seseorang menyentuhnya tanpa hati-hati. Dan hal yang paling aneh adalah kita biasanya menyerahkannya kepada siapapun, seolah-olah itu adalah cerita yang perlu didengar untuk menyembuhkan. Namun, tidak semua orang tahu cara merawatnya. Beberapa hanya ingin tahu, ada yang ingin menghakimi,
Dan ada yang ingin menggunakan rasa sakitmu sebagai hiburan yang disamarkan sebagai minat. Oleh karena itu, jagalah lukamu sampai sembuh, bukan karena kesombongan, tetapi karena kebijaksanaan. Terkadang kamu berpikir bahwa memberitahu orang lain tentang apa yang menyakitimu akan meringankan bebanmu. Berbicara tentangnya membuat hal itu lebih tertahankan. Tapi kenyataannya adalah ketika kamu melakukannya dengan mereka yang tidak pantas mendapatkannya, keringanan itu berubah menjadi kerusakan. Bagikan sakitmu dengan seseorang yang tidak memahaminya, seperti memberikan kristal kepada seorang anak. Mereka putus secara tidak sengaja dan kemudian meninggalkanmu memunguti sisa-sisanya. Tidak semua orang yang mendengarkan mengerti. Tidak semua orang yang mempertanyakan peduli. Ada orang yang hanya ingin tahu seberapa rusaknya dirimu untuk merasa sedikit lebih utuh. Kaum Stoik memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Kekuatan sejati terletak pada penguasaan yang kamu rasakan tanpa perlu menunjukkannya. Filsafat Stoik tidak berbicara tentang menekan, tetapi tentang melestarikan, untuk menyembuhkan dari dalam, tanpa bergantung pada validasi eksternal. Penyembuhan bukanlah melakukan penderitaan masyarakat, tetapi mengubahnya menjadi keheningan. Karena ketika sesuatu yang sangat menyakitkan, kamu tidak berteriak. Kamu bekerja di dalam, dengan tenang, dengan kesabaran, dengan iman. Penyembuhan sejati itu terjadi secara diam-diam. Tidak ada suara, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan. Hanya kamu yang menghadapi bayanganmu, mengenali apa yang menyakitkan dan memutuskan untuk tidak hidup terikat dengan dia. Ini adalah proses yang intim, hampir suci. Pikirkan tentang cedera fisik. Jika kamu menyentuhnya terus-menerus atau membiarkannya terkena bubuk, luka itu tidak akan sembuh. Tubuh membutuhkan istirahat, ruang, dan waktu. Sama saja itu terjadi dengan jiwa. Jika kamu terus membuka lukamu lagi dan lagi mencari pengertian, satu-satunya hal yang bisa kamu capai adalah mempertahankannya terbuka. Dan ya, sulit untuk tetap diam tentang apa yang menyakitkan. Ego ingin berbicara. Ia ingin menjelaskan, ingin membenarkan, ingin orang lain melihat bahwa apa yang mereka lakukan kepadamu tidaklah adil. Tetapi terkadang, yang terbaik keadilan adalah diamnya kamu. Kamu tidak perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu menderita, atau mencari seseorang yang mengerti kamu sehingga kamu bisa sembuh. Kamu tidak perlu dipahami oleh semuanya untuk menyembuhkan. Kamu hanya perlu mengerti dirimu, tahu bahwa itu menyakitkan, bahwa itu nyata, tetapi tidak lagi mendefinisikan siapa kamu. Ada orang yang tidak akan pernah mengerti prosesmu, dan tidak ada yang perlu terjadi. Tidak semua orang siap untuk melihat kedalaman rasa sakit yang tidak terafiliasi. Ada yang meremehkannya, ada pula yang menggunakan rasa sakitmu, dan beberapa hanya diam bersamamu. Yang terakhir, mereka yang tidak bertanya penjelasan atau menekanmu untuk bicara, merekalah yang benar-benar mendampingi. Mereka tidak perlu tahu segalanya, mereka hanya memberimu ruang. Penyembuhan tidak diukur dalam kata-kata, tetapi dalam damai. Pada saat itu, kamu berhenti menghidupkan kembali apa yang menyakitimu untuk membenarkan lukamu. Sesuatu di dalam dirimu mulai menutup. Dan itu saja. Itu terjadi ketika kamu memutuskan untuk merawat diri sendiri. Seperti kamu akan merawat luka yang nyata, membersihkannya dengan kebenaran, melindunginya dari kebisingan, dan memberinya waktu. Tidak ada jalan pintas. Diam bukan berarti lemah, tetapi balsam yang memungkinkan jiwa bernapas lagi. Marcus Aurelius, salah satu para pemikir Stoik yang hebat, menulis bahwa luka adalah tempat di mana cahaya masuk, tetapi cahaya itu tidak terjadi ketika kamu mengekspos rasa sakitmu kepada setiap orang. Itu datang ketika kamu berani untuk menahannya tanpa rasa malu, tanpa drama, dan tanpa mencari belas kasihan. Tiba saat kamu mengerti bahwa masa lalu tidak bisa berubah, tetapi dapat mengajarkanmu. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk mengatakan apa yang menyakitimu, tanyakan pada dirimu apakah orang yang mendengarkan memiliki tangan bersih. Tidak semua orang siap menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Dan jika jawabannya tidak, tetap diam. Sejarahmu tidak perlu persetujuan, ia butuh istirahat. Penyembuhan tidak perlu saksi, ia membutuhkan komitmen. Tidak sembuh berarti melupakan, itu berarti mengingat tanpa menderita. Itu adalah kembali ke tempat batin yang sama dan memperhatikan bahwa itu tidak lagi menyakitkan, bahwa luka itu tertutup, bahwa kamu telah belajar, bahwa sekarang kamu bisa menatap ke depan tanpa rasa takut.
Jagalah lukamu sampai sembuh, dan ketika mereka sembuh, jelaskanlah. Ketenanganmu akan berbicara untukmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, diam tidak berarti menyembunyikan rasa sakit. Itu berarti mengubahnya. 5. Jaga privasimu. Kita tinggal di zaman di mana semua orang ingin menunjukkan segalanya. Jaringan sosial telah menjadi etalase di mana setiap orang memperlihatkan apa yang mereka makan, apa yang mereka rasakan, dan bahkan apa yang mereka derita. Lucunya, semakin sering kamu menunjukkan, semakin kurang autentik semuanya menjadi. Ini seperti kehidupan nyata yang membutuhkan tepuk tangan untuk bisa masuk akal, tetapi disitulah letak kesalahannya. Apa yang berharga tidak perlu dilihat oleh siapapun. Jaga privasimu. Semakin sedikit orang tahu tentangmu, semakin bebas kamu. Bukan karena ketakutan, tetapi dengan kecerdasan. Kita telah terbiasa percaya bahwa berbagi adalah sinonim untuk transparansi, bahwa menerbitkan setiap detail adalah cara untuk menjadi nyata, tetapi tidak. Menjadi nyata bukan berarti menceritakan masalah. Itu adalah menyelesaikannya tanpa menunjukkan. Tidak semua hal yang kamu jalani harus kamu publikasikan. Ada saat-saat ketika kamu lebih menikmatinya, saat hanya kamu yang tahu. Dan meskipun banyak yang tidak memahami, privasi adalah suatu bentuk kebebasan. Kaum Stoik membicarakan hal serupa berabad-abad yang lalu, jauh sebelum Instagram ada. Marcus Aurelius misalnya, menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk publik. Buku harian itu tidak mencari suka, tetapi mencari keseimbangan. Dia mempraktikkan filsafat Stoik dengan cara yang intim, menulis apa yang dia rasakan tanpa perlu menunjukkannya. Namun saat ini, tampaknya semua hal yang tidak dipublikasikan, tidak ada. Jika kamu tidak mengunggah foto perjalanan, apakah kamu benar-benar pergi? Tetapi jika kamu menunjukkan pada pasanganmu, apakah kamu benar-benar memiliki? Obsesi untuk dilihat adalah latar belakang sebuah penjara yang disamarkan sebagai kebebasan. Semakin banyak kamu berbagi, semakin banyak kamu mengekspos dirimu sendiri, dan semakin kamu mengekspos dirimu sendiri, semakin banyak yang dipikirkan orang lain tentangmu. Setiap kata, setiap gambar, setiap detail hidupmu menjadi bahan untuk persidangan, dan tidak selalu dikagumi. Beberapa orang melihatmu dengan iri, yang lain dengan rasa ingin tahu, dan beberapa dengan niat buruk. Apa yang kamu lindungi dalam diam tumbuh tanpa gangguan. Itu seperti sebuah benih. Jika kamu merobeknya setiap hari untuk menunjukkan bahwa itu berkecambah, ia tidak akan pernah tumbuh. Privasi bukanlah kerahasiaan, itu adalah kebijaksanaan. Dapat dipahami bahwa tidak semua orang berhak tahu apa yang terjadi padamu, apa yang kamu rasakan, atau apa yang sedang kamu bangun. Ada hal-hal yang kehilangan nilai ketika mereka diungkapkan terlalu cepat. Mimpi, misalnya, perlu tumbuh di kegelapan. Obligasi kerajaan memperkuat tanpa saksi. Itu adalah keputusan penting, diambil tanpa kebisingan. Hanya paparan berlebihan menghasilkan gangguan, dan gangguan adalah musuh terburuk pertumbuhan. Pikirkan hidupmu seperti di dalam rumah. Kamu tidak akan membuka pintu untuk siapapun datang melihat bagaimana kamu mendekorasi, apa yang kamu masak, atau dengan siapa kamu berbicara. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk kehidupan emosionalmu, proyekmu, dan hubunganmu. Setiap kali kamu berbagi terlalu banyak, kamu membiarkan jendela terbuka. Dan percayalah, selalu ada seseorang yang mengawasi dengan lebih banyak rasa ingin tahu daripada niat baik. Ini bukan tentang ketidakpercayaan terhadap dunia, tetapi untuk melindungi ketenangan pikiranmu. Filsafat Stoik mengajarkan untuk tidak bergantung pada persetujuan orang lain, untuk menemukan kepenuhan dalam apa yang tidak membutuhkan tepuk tangan, dan itu termasuk kehidupan pribadi kamu. Ketika kamu belajar menikmati tanpa berbagi, kamu menyadari sesuatu yang membebaskan. Kamu tidak butuh saksi untuk bisa bahagia. Kebebasan sejati adalah hidup tanpa harus bertanggung jawab, tanpa memberikan penjelasan, tanpa tekanan terus-menerus untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Privasi saat ini adalah kemewahan di saat terpapar terus-menerus. Orang-orang bingung membedakan antara bersikap bijaksana dengan memiliki sesuatu yang disembunyikan. Tetapi mereka yang menyimpannya tidak melakukannya karena takut, tetapi karena mereka mengerti nilai ketenangan. Kamu tidak perlu menjelaskan setiap keputusanmu atau membenarkan setiap langkah. Ketenangan terjadi ketika kamu memilih untuk diam,
ketika kamu menjauh dari kebisingan dan membangun jauh dari lampu sorot. Jadi, selamatkan hidupmu pribadi, lindungi hubunganmu, rencanamu, dan momen-momenmu. Tidak semuanya pantas untuk diceritakan, dan tidak semua orang pantas mendengarnya. Biarkan orang lain melihat hasilmu, bukan akarnya. Apa yang sedang terjadi dalam diam mekar dengan kekuatan. Dan waktu berikutnya kamu tergoda untuk membagikan semuanya. Ingat ini, misteri bukan dingin, tetapi keanggunan. Kehidupan yang tidak berteriak lebih nikmat. Seperti kata Carl Jung, apa yang tidak dilihat dunia, waktu tidak merusak. 6. Simpan kelemahanmu. Kita semua punya maksud tertentu lemah, meskipun beberapa orang menyembunyikannya dengan lebih baik daripada yang lain. Ini adalah tempat jiwa yang hanya butuh satu kata untuk menghancurkanmu, atau satu usaha untuk melucuti senjatamu. Dan tentu saja, kita hidup di saat di mana hal ini sudah menjadi tren untuk menjadi rentan, menceritakan semuanya, untuk menanggalkan pakaian secara emosional, seolah-olah ketulusan akan membenarkan segalanya. Namun, hati-hati, karena menunjukkan titik lemahmu kepada orang yang salah bisa berakibat fatal. Tidak semua orang yang mendengarkanmu melakukannya dengan niat baik. Beberapa hanya berharap untuk mengetahui kelemahanmu dan menggunakannya saat kamu tidak menduganya. Kaum Stoik mengetahui hal ini dengan baik. Tidak ada yang lebih buruk dari musuh yang mengenal kelemahanmu. Filsafat Stoik tidak berbicara tentang menutup diri atau menjadi dingin, tetapi untuk belajar membedakan. Kerentanan itu indah, ya, tetapi membutuhkan kebijaksanaan. Ini bukan tentang menyembunyikan apa yang kamu rasakan, tetapi memilih dengan hati-hati kepada siapa kamu menunjukkannya. Karena tidak semua orang yang berkata kepadamu, "Bisakah kamu percayalah padaku?" siap untuk menopangmu jika kamu terjatuh. Beberapa hanya ingin tahu di mana letak rasa sakitmu untuk keuntungan mereka. Menunjukkan kelemahanmu itu seperti menyerahkan kunci rumahmu. Jika kamu memberikan kunci kepada orang yang tepat, kamu menemukan tempat berlindung. Jika kamu melakukannya dengan yang salah, mereka membuatmu kehilangan tempat tinggal. Dan itu lebih sering terjadi dari yang kamu pikirkan. Berapa kali kamu membuka diri dengan berpikir bahwa mereka akan mengerti dan akhirnya menyesalinya karena mereka menggunakannya untuk melawanmu? Berapa banyak kali kamu berbagi luka sambil menunggu empati dan menerima penilaian orang? Mereka mengatakan menginginkan ketulusan, tetapi sedikit yang tahu menanganinya tanpa merusaknya. Oleh karena itu, belajar untuk percaya tanpa memberikan dirimu sepenuhnya adalah sebuah bentuk kecerdasan emosional. Saya tidak menyarankan untuk tidak mempercayai semua orang, tetapi untuk menetapkan batasan. Kamu bisa membuka diri tanpa membuatmu terekspos. Kamu bisa berbagi tanpa merasa kewalahan. Mempercayai seperti bunga harus tumbuh sedikit demi sedikit. Jika dipaksakan, ia akan layu. Tidak setiap orang berhak mengetahui ketakutanmu, ketidakamananmu, atau pikiran terpentingmu. Itu tidak membuatmu palsu, itu membuatmu bijaksana. Anggaplah kelemahanmu sebagai kotak kaca, transparan, ya, tetapi rapuh. Kamu tidak memberikannya kepada siapapun, hanya kepada orang yang kamu tahu memilikinya, tangan bersih, dan perawatan yang diperlukan untuk menahannya. Menunjukkan nomor interiormu adalah tindakan keberanian jika orang lain tidak tahu bagaimana menghargai apa yang kamu berikan padanya. Adalah naif. Keberanian ada dalam melindungi kedamaianmu, bahkan jika mereka menganggapmu jauh. Dalam keadaan apapun, jangan memperlihatkan jiwamu kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya. Diamlah ketika dia melindungimu lebih baik daripada kata-kata. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kekuatan tidak terdiri dari tidak memiliki kelemahan, tetapi dalam mengendalikan mereka, dalam tidak membiarkan orang lain menggunakannya untuk membuatmu kehilangan keseimbangan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu jika kamu tidak membiarkannya, dan itu termasuk kerusakan emosional. Menunjukkan kelemahanmu bukanlah hal yang buruk, tetapi melakukannya tanpa kebijaksanaan adalah. Ya, karena ada orang yang mendengarkan hanya untuk mengenalmu, dan ada orang yang mendengarkanmu untuk memahami. Dan di antara keduanya ada jurang pemisah. Kita hidup dikelilingi oleh orang-orang emosional dan ingin tahu, orang-orang yang berpura-pura minat, tetapi yang mereka inginkan hanyalah informasi.
Orang-orang yang melihatmu dengan wajah belas kasih saat berada di dalam nikmatilah tontonanmu kerentanan, kejam, tetapi nyata. Oleh karena itu, pertahankan kelemahanmu sampai kamu yakin siapa yang layak mendapatkannya. Kepercayaan tidak diberikan, tetapi diperoleh. Dan jangan kamu salah. Melindungi dirimu sendiri tidak berarti menjadi dingin. Itu berarti mencintai dirimu. Itu berarti bahwa kamu telah belajar bahwa empati tidak selalu sejalan dengan kasih sayang. Dan ada mereka yang datang hanya untuk menemukan retakanmu. Dan ketika berhasil, retakan itu akan hilang. Kerentanan yang dibagikan dengan orang yang tepat membangun ikatan. Dengan yang salah, meninggalkan bekas luka. Jadi jadilah manusia, rasakan, jadilah emosional, tetapi jangan kamu menanggalkan pakaian di depan siapapun. Kadang-kadang, orang tidak berusaha membantu kamu. Mereka hanya ingin menenangkan rasa ingin tahu. Tidak semua orang mendengarkanmu ingin melihatmu baik-baik saja. Dan itu, meskipun itu menyakitkan, menerima adalah bagian dari pendewasaan. Ingat ini, apa yang kamu lindungi akan tetap ada. Kelemahanmu adalah bagian dari dirimu, tetapi tidak menentukan nilai dirimu. Belajarlah untuk menyelamatkannya. Ini bukan tentang menyembunyikan dirimu. Ini tentang menghargai dirimu sendiri. Karena kekuatan sejati bukan karena tidak memiliki luka, tetapi mengetahui siapa yang bisa menyentuhnya tanpa membuatmu berdarah. Seperti yang dikatakan Brian Tracy, yang mempertahankan kelemahannya, melindungi kekuatannya. 7. Jagalah prestasimu dengan kerendahan hati. Kita hidup di zaman di mana banyak orang keliru dalam membedakan antara sukses dan pamer. Seolah-olah, jika seseorang tidak menunjukkan prestasi mereka, maka itu dianggap tidak ada. Jika tidak mengunggah foto-foto keberhasilan di media sosial, dianggap tidak berhasil. Jika tidak menceritakannya kepada orang lain, seakan-akan pencapaian itu tidak memiliki nilai. Namun, pada kenyataannya, kemenangan atas berbagai hal yang besar seringkali dirayakan dalam keheningan yang mendalam. Penting untuk menjaga prestasimu dengan kerendahan hati, bukan semata-mata karena takut prestasimu akan diambil oleh orang lain, tetapi lebih kepada fakta bahwa tidak semua orang dapat menahan diri untuk melihatmu mencapai tempat yang mungkin belum pernah mereka kunjungi dan berani mencoba. Seringkali, orang-orang akan merayakan pencapaianmu bersamamu, setidaknya pada awalnya. Mereka akan bertepuk tangan, memberikan semangat, dan menyatakan keyakinan mereka terhadap kemampuanmu. Namun, saat pertumbuhanmu mulai menunjukkan tanda-tanda stagnasi, suasana mulai berubah. Dukungan yang dulunya hangat kini bertransformasi menjadi sebuah keheningan, senyuman yang tersembunyi di balik ketidaknyamanan. Masalahnya bukanlah pada kesuksesanmu itu sendiri, tetapi pada kenyataan bahwa kemajuanmu seringkali mencerminkan apa yang tidak berani dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan berharap semua orang akan bersorak merayakan pencapaianmu, karena tidak semua orang siap untuk melihatnya. Kaum Stoa mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam menghadapi keberhasilan dan kegagalan. Marcus Aurelius, misalnya, mengingatkan kita setiap hari bahwa segala sesuatu yang bersifat eksternal, seperti ketenaran, pengakuan, dan kekaguman, adalah hal yang sementara. Sesuatu yang benar-benar berharga tidak terletak pada apa yang kamu capai, tetapi pada sikapmu saat menjalani proses tersebut. Filsafat Stoa menekankan bahwa kebesaran tidak memerlukan saksi. Kepuasan sejati tidak datang dari tepuk tangan orang lain, tetapi dari kerja keras yang dilakukan dalam diam. Kesuksesan yang bijaksana akan menghindarkanmu dari rasa iri, energi negatif, dan opini yang tidak kamu minta. Kamu tidak memerlukan validasi dari orang lain untuk menyadari bahwa kamu melakukan hal yang benar. Tidak perlu seluruh dunia memberitahumu selamat agar kamu merasa bangga. Kamu sudah tahu, dan itu sudah cukup. Pengakuan dari orang lain memang bisa menjadi hal yang menyenangkan, tetapi itu tidaklah penting. Ketika kamu terlalu bergantung pada pengakuan tersebut, kamu akan kehilangan kendali atas kebahagiaanmu. Kamu memberikan kekuatan emosionalmu kepada orang lain, dan jika kamu memikirkannya lebih dalam, itu adalah hal yang absurd. Mengapa kamu harus mengukur kemajuanmu dengan pandangan seseorang yang bahkan tidak menjalani jalan yang sama denganmu? Pikirkanlah tentang bambu. Ia menghabiskan bertahun-tahun tumbuh di bawah tanah sebelum akhirnya memperlihatkan daun pertamanya. Selama periode itu, tidak ada yang melihat apapun, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada yang merayakan pencapaiannya.
Namun ketika ia akhirnya tumbuh kokoh, tinggi, dan kuat, pencapaian itu sama sekali tidak perlu diumumkan. Mereka akan terlihat ketika saatnya tiba. Kebisingan yang berlebihan hanya akan mengganggu, dan paparan yang terlalu banyak dapat merugikan energimu. Kesuksesan yang terlalu banyak dipamerkan seringkali berhenti menjadi inspirasi dan berubah menjadi provokasi. Ada sesuatu yang sangat elegan dalam meraih prestasi tanpa perlu menyombongkan diri. Kerendahan hati adalah senjata bagi mereka yang benar-benar bergerak maju. Bukan karena itu membuatmu menjadi lebih sedikit, tetapi karena ia melindungimu dari racun kesombongan. Ketika ego membesar, fokusmu akan hilang. Dan ketika kamu merasa lebih hebat dari orang lain, kamu akan berhenti untuk tumbuh. Kerendahan hati bukan berarti meremehkan diri sendiri, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa prestasi tidak membuatmu unggul, melainkan hanya menuntut tanggung jawab. Kamu mungkin sudah mencapai banyak hal, tetapi itu tidak memberimu hak untuk mengabaikan tanggung jawab kepada siapapun. Kerendahan hati bukan berarti bersembunyi. Ia berarti tidak memerlukan sorotan untuk merasa berharga. Kerendahan hati membuatmu tetap membumi saat kehidupan mengangkatmu. Ingatlah bahwa setiap pencapaian tidak mungkin terjadi hanya karena bakat, tetapi juga karena ketekunan, usaha, dan banyaknya kegagalan yang tidak seorang pun melihat. Semua itu terjadi dalam keheningan penuh kerja keras yang tak terlihat, di mana fondasi untuk kebesaran sejati dibangun. Belajarlah untuk menikmati pencapaianmu tanpa harus menceritakannya kepada semua orang. Bukan karena kamu harus bersembunyi, tetapi karena ada kesenangan yang menjadi lebih mendalam ketika hanya kamu yang mengenalinya. Ada sesuatu yang intim dan ajaib tentang kesuksesan yang tidak akan pudar karena opini orang lain. Ketika kamu tidak mencari persetujuan, tidak ada yang dapat mengambilnya darimu. Yang terbaik adalah saat kamu terus maju dalam keheningan, orang lain masih bertanya-tanya bagaimana kamu bisa melakukannya. Jadi, ya, rayakan pencapaianmu, tetapi lakukanlah dengan kebijaksanaan. Kamu tidak perlu mengubah setiap langkah menjadi sebuah pertunjukan. Kesuksesan yang bernapas dalam diam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang yang berteriak karena ego. Simpanlah kemenanganmu sebagai harta karun, bukan untuk menyembunyikannya, tetapi untuk melindunginya. Karena apa yang dihormati dalam keheningan akan mekar dengan lebih kuat. Ingatlah, tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar bahagia untukmu, tetapi itu tidak masalah. Yang terpenting adalah bahwa kamu tahu mengapa kamu memulai perjalanan ini, dan apa yang telah kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu. Seperti yang dikatakan oleh seorang stoik bijak, kesuksesan sejati tidak membutuhkan kebisingan, hanya koherensi. 8. Simpanlah mimpimu dari para pesimis. Ada mimpi yang tidak bisa dihitung, mereka perlu dilindungi, bukan karena mereka adalah rahasia yang harus dijaga, tetapi karena mereka memiliki sifat yang rapuh. Terkadang, ketika kamu berbagi sebuah ide, sebuah ilusi, atau bahkan sebuah proyek dengan seseorang yang kamu harapkan akan memberimu dukungan, apa yang kamu terima justru sikap skeptis yang meragukan. Hal ini tentu sangat sulit untuk dihadapi. Saya rasa kamu tidak bisa. Atau, jika saya jadi kamu, saya tidak akan menaruh harapan. Bisa jadi adalah ungkapan yang kamu dengar. Tanpa kamu sadari, keraguan mulai merayap masuk ke dalam pikiranmu. Tetapi bukan karena mimpimu kehilangan nilainya, melainkan karena kamu membagikannya dengan orang yang salah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga jarak antara mimpimu dan pesimis. Tidak semua orang memiliki pikiran terbuka atau kemampuan untuk memahami visi yang kamu miliki. Ada orang yang hanya melihat batasan-batasan di mana kamu melihat kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Ketika kamu berbicara tentang terbang, mereka malah berbicara tentang gravitasi. Kamu memiliki hasrat untuk menciptakan sesuatu yang baru, tetapi mereka terus-menerus mengingatkanmu tentang segala hal yang mungkin salah. Namun, bukan berarti mereka ingin melihatmu gagal. Ada di antara mereka yang memang melakukannya, tetapi banyak juga yang terhalang oleh ketakutan mereka sendiri untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan mereka yang biasa-biasa saja. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa terinfeksi oleh racun yang disamarkan sebagai realisme. Kaum Stoa mengajarkan bahwa pendapat orang lain seharusnya tidak memiliki kekuatan atas keinginanmu. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa yang terkenal, mengatakan bahwa penilaian orang lain tidak akan mempengaruhi tujuanmu jika kamu tidak mengizinkannya.
Filsafat Stoa mengajarkan untuk fokus pada apa yang sebenarnya bergantung padamu, disiplinmu, tindakanmu, dan fokusmu, serta melepaskan hal-hal yang tidak kamu inginkan, suara-suara orang lain, keraguan, dan kritik yang tidak membangun. Jika kamu benar-benar percaya pada mimpimu, jangan biarkan itu lebih terpengaruh oleh tujuanmu daripada pendapat orang asing, karena pada akhirnya, tidak ada yang mengerti jalanmu seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang tahu malam-malam panjang yang kamu habiskan untuk merencanakan, atau saat-saat ketika kamu hampir menyerah, atau betapa sulitnya bagimu untuk tetap percaya ketika segala sesuatu tampak bertentangan dengan keyakinan itu. Seorang pemimpi tidak memerlukan motivasi eksternal. Yang kamu butuhkan adalah kesunyian. Kesunyian untuk berpikir, untuk membangun, dan untuk menjaga api kecil yang mendorongmu maju. Bayangkan sejenak mimpimu sebagai sebuah lilin yang baru saja dinyalakan. Jika kamu mengeksposnya pada angin pendapat yang tidak mendukung, lilin itu akan padam. Namun, jika kamu melindunginya dengan tanganmu, jika kamu bersembunyi dari kebisingan, lilin itu akan tumbuh, semakin kuat, dan pada akhirnya akan menerangi lebih dari yang kamu bayangkan. Sebuah mimpi yang dibagikan kepada orang yang salah bisa menjadi pematik kebakaran, bukan karena kurangnya api, tetapi karena kelebihan arus yang merusak. Masalahnya adalah kita seringkali membingungkan kedekatan dengan kepercayaan. Apakah kamu merasa bahwa hanya karena kamu mengenal seseorang, mereka memiliki hak untuk memberikan pendapat tentang tujuanmu? Tidak. Tidak semua orang ingin memahami visimu. Terkadang kasih sayang saja tidak cukup untuk memahami kebesaran sebuah mimpi. Banyak orang hanya melihatmu dari perspektif realitas mereka yang terbatas dan memberitahu kamu, itu tidak bisa dilakukan dengan niat yang baik, namun terjebak dalam kurungan mental mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk belajar mendengarkan tanpa menyerap, tersenyum tanpa perlu menjelaskan, dan melanjutkan langkahmu tanpa meminta izin. Ada strategi sederhana dan bijaksana yang diterapkan oleh orang-orang kuno, termasuk kaum Stoa. Bertindaklah tanpa mengumumkan. Lakukanlah dalam diam. Biarkan kebisingan datang nanti ketika hasilnya sudah berbicara untukmu. Semakin sedikit kamu menceritakan rencanamu, semakin banyak energi yang kamu hemat. Setiap kata yang tidak perlu merupakan kebocoran dari impuls yang seharusnya bisa kamu arahkan. Terlalu banyak berbicara tentang apa yang kamu lakukan hanya akan membuatmu merasa seolah-olah kamu sudah melakukannya, yang pada gilirannya mencuri semangatmu untuk bergerak maju. Seorang pencipta yang sejati tidak perlu mengasumsikan niatnya, tetapi harus memenuhi tujuan tersebut dengan tindakan nyata. Selain itu, orang-orang pesimis memiliki bakat khusus dalam mengubah ilusi yang cemerlang menjadi keraguan hanya dengan satu frasa. Mereka melakukannya bukan karena itu benar, tetapi karena rasa tidak amannya yang mendorong mereka untuk mencari teman dalam keraguan. Mereka yang tidak berani bermimpi seringkali membutuhkan keyakinan bahwa kamu juga tidak bisa. Jika kamu membiarkan dirimu dipengaruhi oleh mereka, kamu akhirnya akan hidup dalam versi yang diperkecil dari potensi dirimu sendiri. Oleh karena itu, simpanlah mimpimu, tetapi jangan menguncinya. Lindungi mereka seperti benih yang perlu dilindungi dengan menguburnya dalam diam, menyiraminya dengan keteguhan, dan menunggu dengan sabar. Tidak ada yang akan melihat prosesnya, tetapi semua orang akan melihat hasilnya ketika saat itu tiba. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada seorang pun pesimis yang dapat menyangkal kenyataan bahwa saat mereka meragukanmu, kamu telah mewujudkannya menjadi kenyataan. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada mengejutkan dunia dengan sesuatu yang mereka anggap tidak mungkin. Dan tidak ada yang lebih bijaksana daripada tetap beriman pada dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Kebijaksanaan bukanlah tentang menghindari ketakutan, tetapi tentang strategi yang tepat. Keyakinan yang diam adalah senjata bagi mereka yang tidak perlu membuktikan diri. Teruslah maju. Ingatlah, apa yang tumbuh dalam diam akan mekar tanpa henti. Demikian juga, seperti yang selalu dikatakan ayahku, mimpi yang terlindungi dari kebisingan akan tumbuh lebih kuat daripada yang terpapar pada suara ketakutan. 9. Simpanlah keputusanmu hingga kamu benar-benar memiliki kepastian. Kita hidup di era di mana setiap individu merasa berhak untuk memberikan pendapat tentang berbagai hal, bahkan mengenai isu-isu yang sebenarnya bukan urusan mereka. Ketika kamu mengambil sebuah keputusan,
seringkali kamu akan segera diserbu oleh berbagai komentar yang datang dari berbagai arah. Ada yang memuji, tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik tanpa benar-benar memahami konteks dan alasan di balik pilihanmu. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mempertahankan keputusanmu hingga kamu merasa yakin. Ini bukan semata-mata karena kamu takut akan penilaian orang lain, melainkan karena banyak orang cenderung lebih suka memberikan opini ketimbang alasan yang mendalam. Ketika kamu terburu-buru untuk berbicara sebelum waktunya, kamu justru memberikan kejelasan kepada sebuah paduan suara yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan dan alami. Terkadang, lebih bijak untuk berpikir 3 kali sebelum mengeluarkan kata-kata, bukan karena kamu seorang pengecut, tetapi karena kamu menggunakan kecerdasanmu, memutuskan dalam keheningan memberimu sudut pandang yang lebih luas, memungkinkanmu untuk menimbang pro dan kontra tanpa gangguan dari suara-suara luar. Tanpa adanya kontaminasi emosional yang sering muncul ketika orang lain mencoba memberikan saran dari perspektif ketakutan mereka sendiri. Berapa kali kamu telah mengucapkan sesuatu hanya dalam satu dorongan, tanpa benar-benar memprosesnya, dan setelahnya kamu merasa lebih bingung dari sebelumnya? Kebingungan itu bukan disebabkan oleh keputusanmu yang buruk, tetapi karena terlalu banyak orang yang ikut campur dalam ide yang masih rapuh. Para penganut Stoik memahami hal ini dengan baik. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa jiwa akan semakin kuat ketika ia belajar untuk menyimpan pikiran-pikirannya untuk dirinya sendiri, sampai saatnya tiba untuk mengungkapkannya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebisingan. Memutuskan bukanlah tentang berlari dari satu hal ke hal lainnya, tetapi tentang memilah dan memilih dengan bijak. Kebijaksanaan memerlukan ketenangan, refleksi, dan keheningan. Di tengah masyarakat di mana banyak orang bereaksi sebelum berpikir, memilih untuk tetap tenang hampir bisa dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Orang-orang seringkali menilai hal-hal yang tidak mereka pahami, dan itu tidak akan pernah berubah. Jika kamu memutuskan sesuatu yang keluar dari norma yang umum, bersiaplah untuk menghadapi reaksi. Selalu ada seseorang yang siap memberikan pendapatnya dari tempat ketidaktahuan. Mereka terganggu oleh perbedaan, oleh apa yang tidak sesuai dengan pandangan hidup mereka yang sempit. Oleh karena itu, sebelum kamu menjelaskan alasan di balik keputusanmu, pastikan bahwa kamu sudah memahami alasan tersebut dengan jelas. Ingatlah, kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun. Keputusan terpenting dalam hidupmu biasanya tidak diambil dalam suatu kelompok. Mereka diambil dalam kesendirian, ketika semua kebisingan menghilang dan hanya kamu yang tersisa dengan kesadaranmu. Bayangkan sebuah anak panah. Sebelum ia dilepaskan, anak panah itu menegang dalam keheningan. Ia tidak menimbulkan kegaduhan, tidak memberikan peringatan, dan tidak meminta izin. Hanya ketika ia sudah siap, barulah ia terbang. Begitu pula seharusnya keputusanmu, siap dengan tenang, dieksekusi dengan presisi, dan tanpa perlu diumumkan. Ketika kamu bertindak tanpa peringatan, kamu akan mengejutkan dunia. Dan yang terbaik dari semua itu adalah, tidak ada seorang pun yang memiliki waktu untuk menyabotase langkahmu. Kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah membicarakan rencana mereka, seolah-olah mereka memerlukan persetujuan publik. Saya sedang mempertimbangkan untuk berpindah pekerjaan. Mungkin saya harus mengakhiri hubungan ini. Saya sedang merencanakan proyek baru. Dan tiba-tiba muncul parade penasihat yang tidak diminta. Mereka yang tidak pernah mengambil risiko, tetapi berbicara seolah mereka memiliki otoritas mereka yang memproyeksikan rasa frustrasi mereka kepada kamu, serta mereka yang meskipun berniat baik, justru membuatmu merasa takut. Sebaliknya, ketika kamu memutuskan dengan diam, segalanya akan menjadi lebih jelas. Pikiranmu akan teratur, emosimu tenang, dan intuisi akan berbicara lebih jelas. Memutuskan dalam keheningan bukan berarti mengunci diri atau menjadi tertutup. Itu berarti menjaga proses pemikiranmu tetap berjalan. Tidak semua hal yang kamu anggap sudah siap untuk diekspos. Terkadang, diam adalah inkubator bagi ide-ide terbaik. Jika kamu mengeluarkannya terlalu cepat, ide-ide itu bisa menjadi cacat atau kehilangan kehangatan. Kejelasan akan datang saat kamu tidak berusaha meyakinkan orang lain, tetapi justru memahami dirimu sendiri dengan lebih mendalam. Para penganut Stoik mempraktikkan pengendalian diri sebagai bentuk kebebasan.
Dan bagian dari kontrol itu adalah tidak bereaksi secara instan. Tidak semua hal memerlukan jawaban. Tidak semua keraguan perlu dibahas. Tidak semua rencana layak untuk dibagikan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk menunggu hingga kegembiraan mereda, hingga pikiran tenang, dan baru kemudian bertindak. Jeda meskipun singkat, menandai perbedaan yang signifikan antara keputusan yang impulsif dan keputusan yang mantap. Ketika kamu memutuskan dalam keheningan, dunia akan melihat hasilnya. Kamu tidak menghabiskan tenaga untuk menjelaskan alasan atau mencari pembenaran untuk langkahmu. Kamu hanya melakukannya, melangkah maju, dan kamu akan terkejut karena aksi diam tersebut memiliki makna yang tidak pernah terucapkan. Penahanan adalah kunci. Kebisingan mungkin menghasilkan harapan, tetapi keheningan akan menghasilkan dampak yang lebih mendalam. Jadi simpanlah keputusanmu hingga kamu benar-benar yakin. Bukan karena kamu harus bersembunyi, tetapi karena beberapa hal perlu tumbuh dan berkembang dalam ketenangan. Jangan terburu-buru untuk menceritakannya. Jangan terburu-buru untuk menunjukkan sesuatu. Ketika saatnya tiba, tindakanmu akan berbicara untukmu. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada ruang untuk keraguan, karena keamanannya terlihat jelas, meski tidak perlu dijelaskan. Dalam dunia di mana semua orang meneriakkan niat mereka, bersikap bijaksana adalah salah satu bentuk kekuatan yang sejati. Ingatlah ini, keputusan yang diambil dalam keheningan biasanya akan bergema lebih kuat dan meninggalkan jejak yang lebih mendalam. 10. Jaga kedamaianmu di atas segalanya. Dalam hidup ini, ada pertempuran yang memang bisa dimenangkan dengan memilih untuk mundur pada waktu yang tepat. Tindakan ini bukanlah tanda bahwa kamu seorang pengecut, melainkan sebuah pemahaman mendalam bahwa perdamaian sejati tidak hanya perlu diucapkan, tetapi juga harus dilindungi dengan segenap tenaga dan perhatian. Saya memahami hal ini dengan baik. Terutama ketika hasrat untuk memiliki kata terakhir muncul, keinginan untuk menjelaskan maksudmu, dan untuk menegaskan bahwa pandanganmu adalah yang paling benar. Namun, ada kalanya kamu akan menyadari bahwa berusaha meyakinkan seseorang yang tidak ingin memahami itu, seperti mencoba membuat batu mengapung di permukaan air. Itu adalah usaha yang sia-sia, berat, dan sangat melelahkan. Oleh karena itu, jaga kedamaianmu di atas segalanya, bahkan ketika kamu merasa bahwa kamu berada di pihak yang benar. Kita hidup di dunia di mana setiap orang merasa perlu untuk menyampaikan pendapatnya, berusaha membuktikan diri mereka benar, dan memiliki kebenaran masing-masing. Namun, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar mau mendengarkan, dan bahkan lebih sedikit yang mampu memahami dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, jangan sekali-kali terjebak dalam perdebatan dengan orang-orang yang tidak memiliki niat untuk memahami sudut pandangmu. Jangan sampai kamu kehilangan energi dan semangatmu dalam diskusi yang hanya berfungsi untuk memberi makan ego orang lain. Ada orang-orang yang tidak mencari dialog yang konstruktif. Mereka hanya mencari pengakuan atas kebenaran mereka sendiri. Dan dalam situasi seperti ini, jawaban terbaik seringkali adalah memilih untuk diam. Belajar untuk diam adalah bentuk kebijaksanaan yang mendalam. Bukan karena kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi karena kamu memahami bahwa banyak hal tidak sepadan untuk diperjuangkan. Kaum Stoa, yang telah mengajarkan banyak hal berharga kepada kita selama berabad-abad, telah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar filsafat Stoik, mengulangi bahwa ketenangan batin adalah pencapaian manusia yang paling berarti. Bukan kemenangan yang terlihat di luar, bukan pengakuan dari orang lain, dan bukan pula ketenaran yang menjadi tujuan utama, melainkan ketenangan dalam diri kita sendiri. Karena mereka yang mampu menjaga kedamaian di dalam hatinya, pada akhirnya memerintah satu-satunya wilayah yang benar-benar penting, pikiranmu sendiri. Meskipun ini terdengar sangat puitis, kenyataannya adalah bahwa ini sangat praktis. Kamu tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadap tindakan mereka. Kedamaian yang sejati tidak diminta, melainkan harus dilindungi dengan penuh kesadaran. Melindungi kedamaianmu bukan berarti mengurung diri dalam gelembung yang terisolasi, tetapi lebih kepada memiliki kedewasaan untuk memilih pertempuran yang layak kamu ikuti. Tidak semua hal layak mendapatkan perhatianmu. Tidak semua komentar memerlukan jawaban, dan tidak semua provokasi pantas mendapatkan reaksi yang membuatmu kehilangan keseimbangan. Setiap kali kamu merasa terganggu oleh ucapan seseorang,
atau ketika kamu menyerahkan kekuatanmu kepada situasi yang tidak menguntungkan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kamu melakukannya tanpa mendapatkan imbalan apapun. Bayangkan kedamaianmu sebagai secangkir air jernih. Setiap diskusi yang tidak perlu, setiap reaksi yang diambil secara impulsif, dan setiap orang beracun yang kamu biarkan masuk ke dalam hidupmu hanya akan menambahkan setetes tinta yang mengaburkan kejernihan air tersebut. Pada akhirnya, kamu tidak lagi bisa melihat dengan jelas, tidak mampu berpikir dengan tenang, dan merasa kelelahan secara emosional. Menjaga kedamaianmu berarti mengetahui kapan saat yang tepat untuk menjauh, kapan saatnya untuk tidak merespons, dan kapan saatnya untuk membiarkan situasi mereda dengan sendirinya. Dan tidak, ini tidak berarti kamu lemah. Justru ini adalah bentuk pengendalian emosi yang luar biasa. Belajar untuk diam bukanlah hal yang mudah. Ego kita seringkali ingin membela diri, ingin membenarkan tindakan kita, dan ingin mengklarifikasi bahwa kita bukanlah masalahnya. Namun, ketika kamu membiarkan egomu berbicara, kamu justru akan kehilangan ketenangan yang telah kamu jaga. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk tidak menjadi budak bagi emosi kita. Ketenangan batin tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi pada apa yang kita pilih untuk izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Meskipun ini terdengar sederhana, mencapai ketenangan batin yang sejati memerlukan latihan dan usaha yang konsisten. Mulailah dengan hal-hal dasar. Cobalah untuk tidak langsung bereaksi terhadap komentar yang menyinggung, kritik yang tidak membangun, atau provokasi yang ditujukan untuk mengganggu ketenanganmu. Luangkan waktu untuk bernapas, tunggu, dan amati situasi di sekitarmu. Terkadang, memilih untuk diam bisa lebih menyakitkan daripada mengucapkan satu kata. Di lain waktu, membiarkan orang lain menduga kemarahanmu bisa menjadi cara untuk melucuti senjata mereka. Ketika kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, kamu justru mempertahankan kekuatanmu. Dan inilah rahasia dari ketenangan. Mereka yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan adalah mereka yang menguasai permainan. Kedamaian, seperti harta karun lainnya, memerlukan disiplin yang kuat. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menambah nilai positif dalam hidupmu, bukan yang mengurangi semangatmu. Belajarlah untuk menikmati kebersendirian tanpa merasa hampa. Temukan kebahagiaan dalam ketenangan dan, yang terpenting, pahamilah bahwa kedamaianmu tidak bergantung pada keadaan di luar dirimu, melainkan pada sikapmu terhadap keadaan tersebut. Ya, akan ada hari-hari ketika dunia terasa seperti tempat yang penuh dengan tantangan, dengan orang-orang yang sulit, situasi yang tidak adil, dan kata-kata yang menyakitkan. Namun, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, kamu memiliki pilihan untuk tidak tersesat. Kamu bisa memutuskan untuk tidak bereaksi, tidak meracuni dirimu sendiri, dan tidak terjebak dalam kebisingan yang tidak perlu. Ini adalah bentuk kekuatan dan juga keanggunan. Karena tidak ada yang lebih membingungkan daripada seseorang yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan. Oleh karena itu, jagalah kedamaianmu meskipun itu terasa mahal. Bahkan jika orang-orang memanggilmu jauh, dingin, atau acuh tak acuh. Kamu tidak sedang tidak peka. Sebaliknya, kamu sedang menjaga kesehatan mentalmu, dan siapapun yang benar-benar mencintaimu akan menghargai keputusan tersebut. Biarkan orang lain berpikir apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, ketenangan batin adalah harta karunmu yang paling berharga. Segala hal lainnya, sukses, hubungan, pencapaian, dan kenikmatan akan terasa lebih berarti ketika pikiranmu teratur dan damai. Ketika kamu belajar untuk menjaga kedamaian di tengah kebisingan, tidak ada satupun yang bisa memanipulasi dirimu, karena kemenangan yang sejati bukanlah tentang memenangkan argumen, tetapi tentang tidak kehilangan ketenanganmu. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Mario Alonso Puig, melindungi kedamaianmu bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk kecerdasan emosional dalam bentuk yang paling murni. Jika kamu telah mencapai titik ini, silakan tulis di kolom komentar. Ingatlah, yang diam akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Saya mengundangmu untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar agar YouTube mengenali bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti kamu. Hal ini akan memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan yang kamu berikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.